Aku dulunya adalah zombie kuno yang terkubur dan tertidur selama ribuan tahun di bawah tanah, namun kini digali dan dipaksa terikat dengan takdir bangsa naga untuk berpartisipasi dalam kisah aneh beraturan. Saat rakyat bangsa naga melihat wakil pilihan mereka yang tanpa sakit-sakitan, mereka pun mencemooh. Mereka semua tercengang, karena 8 negara besar telah mengalami kehancuran nasional setelah total 7 kali kegagalan, dan kerajaan naga saat ini telah gagal selama 5 tahun. Jika gagal 2 kali lagi, keanehan akan datang dan tidak akan ada lagi. Tetapi sebelum saya tertidur, saya adalah zombie kuno yang memasuki jalan Asura. Ini memungkinkan saya untuk terus menyerap energi yin dari dunia kisah aneh untuk meningkatkan kekuatan saya. Pada saat ini, sebuah petunjuk dingin terdengar di telinga orang-orang di seluruh dunia. Kisah aneh beraturan, putaran ini telah dimulai di seluruh dunia. Salinan game putaran ini adalah Rumah Sakit Jiwa nomor 404 dengan tingkat kesulitan C. Di sini, ratusan pasien jiwa berisiko tinggi dikurung. Ada rumor bahwa rumah sakit tersebut telah menggunakan pasien jiwa untuk melakukan eksperimen biologis yang tidak manusiawi. Pada saat yang sama, berbagai negara membuka saluran negara mereka sendiri. Semua orang tidak sabar untuk melihat siapa sebenarnya pemain terpilih kali ini. Tetapi ketika penampilan saya muncul di mata semua orang, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Saat ini, saya sedang mengamati lingkungan sekitar. Pipi saya cekung, kulit saya terlalu putih, dan tubuh serta anggota badan saya sangat kurus sehingga seolah-olah hanya kerangka. Penampilan saya benar-benar seperti hantu tua yang sakit-sakitan. Banyak orang naga bahkan mulai mengeluh. Apakah surga ingin menghancurkan kerajaan naga saya? Mengapa kerajaan naga kita tidak bisa memilih seseorang yang lebih kuat? Saya benar-benar menyerah. Kami tidak meminta bos. Bahkan orang normal pun bisa. Kenapa memilih orang sakit-sakitan? Yang di atas, jangan berteriak dulu. Perhatikan ekspresi orang ini, sepertinya ada yang tidak beres. Dia sepertinya sedang tersenyum. Saat ini, saya melihat selembar kertas menguning yang tergantung di dinding. Di atasnya tertulis dengan jelas aturan tabu rumah sakit ini. Jangan makan, termasuk bakpao daging dan masakan kecap. Aturan kedua, petugas keamanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di malam hari. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat meminta bantuan petugas keamanan. Tetapi ingat, jangan membawa benda merah saat meminta bantuan. Jika tidak, petugas keamanan akan menganggapnya sebagai orang asing dan menyingkirkannya. Saat kamera bergerak, orang-orang di depan layar juga melihat tulisan di atasnya dengan jelas. Setelah memahami aturan dengan seksama. Hal ini semakin memicu kecemasan semua orang, tetapi hati saya secara bertahap mulai bersemangat ketika melihat ini. Meskipun aturan tidak secara spesifik mengatakan apa itu. Tetapi tubuh mereka pasti mengandung sejumlah besar energi yin. Dan alasan mengapa saya begitu lemah sekarang murni karena kekurangan energi yin kronis. Jika saya diberi energi yin yang cukup, saya tidak hanya dapat memulihkan kekuatan saya, tetapi bahkan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan naik menjadi Raja Maya tingkat yang lebih tinggi bukanlah hal yang mustahil. Setelah memikirkan hal ini, hati saya mulai tertawa tak terkendali. Jadi saya berencana untuk mengambil inisiatif karena saya ingat aturan tabu pertama. Yaitu, hentikan semua aktivitas di luar ruangan setelah tengah malam. Saat ini, saya berjalan lurus menuju pintu besi kamar, dan pandangan saya tertuju pada gembok rantai besi yang diikatkan di pintu. Saya mulai mencoba merobeknya, tetapi adegan ini membuat orang-orang di depan layar ketakutan. Hentikan. Apakah Anda ingin mati? Tolong lihat aturannya. Tertulis dengan jelas di atasnya. Apakah Anda keluar untuk mencari kematian? Tidak bisakah Anda tinggal di kamar dengan jujur? Mengapa Anda harus memberikan kepala Anda? Tetapi pada saat ini, suara gesekan rantai yang saya tarik tiba-tiba terdengar sangat menusuk telinga. Dan di belakang saya, sebuah kain putih menutupi tempat tidur. Seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam. Mencoba berjuang untuk duduk, perjuangan yang hebat itu membuat seluruh ranjang besi terus bergoyang. Sementara itu 2 ranjang lainnya tampaknya juga terkejut. Bagian bawah kain putih juga mulai berjuang. Mencoba bangun, aku dengan cepat menoleh ke depan dan merobek semua kain putih itu. Seketika bau busuk menyeruak. Kulihat seorang pasien mengenakan pakaian rumah sakit berbaring di setiap ranjang. Orang-orang ini berantakan dan tidak bisa dikenali lagi. Dan bagian bawah tubuh mereka dipenuhi dengan kotoran di seluruh ranjang, karena ada tali pengikat yang menahan mereka di ranjang. Jadi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa bangun. Tetapi karena gesekan selama bertahun-tahun, kulit mereka yang terikat telah benar-benar mati. Sedikit perjuangan akan merobek beberapa tempat daging yang membusuk dan nanah berbau amis. Untungnya, sebagai zombie, aku tidak merasa terlalu tidak nyaman melihat adegan ini. Tetapi semua orang di depan layar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Semua orang ingat aturan kelima. Mereka bersembunyi di antara pasien, ingatlah untuk tidak mengganggu mereka. Konsekuensinya akan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Celaka, mereka ternyata merujuk pada hal-hal ini, untungnya hanya alarm palsu. Orang-orang sakit jiwa ini sangat agresif, tetapi karena diikat dengan tali pengikat, mereka seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah. Tunggu, ada yang tidak beres, salah satu tali pengikatnya sepertinya akan putus. Saat kata-kata itu jatuh, tali pengikat salah satu pasien tiba-tiba putus,
Lalu orang itu tiba-tiba duduk dari ranjang. Dan matanya menatapku seperti menemukan mangsa. Detik berikutnya orang itu tertawa histeris dan menerkamku. Dan saat ini aku terhalang di pintu. Jelas tidak ada jalan untuk melarikan diri. Melihat adegan ini, orang-orang Tiongkok benar-benar kehilangan harapan. Orang-orang yang penakut langsung menutup mata mereka, tidak berani melihat adegan berdarah berikutnya. Dan saat itu di layar, aku tiba-tiba mengayunkan pukulan, hanya terdengar suara, bang, pada pasien yang menerjang. Seluruh kepala hancur berantakan, dan tubuhnya juga jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama ruang siaran langsung Tiongkok benar-benar meledak. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Bisakah game ini dimainkan seperti ini? Setelah aku mengalahkan dokter hantu dengan satu pukulan, aku menarik napas dalam-dalam. Saat ini aku terlihat. Penampilanku yang sakit-sakitan langsung berubah menjadi energik. Semua ini berkat energi Yin yang baru saja diserap. Melihat ini, hatiku diam-diam bersemangat. Jika ini terus berlanjut, bukankah mungkin bagiku untuk memulihkan kekuatanku? Setelah merasakan manisnya, aku segera mengunci pandanganku pada dua orang lainnya di ranjang. Tetapi tatapan kedua orang itu kepadaku dipenuhi dengan ketakutan. Saat ini, dokter hantu seperti anak domba yang jatuh ke sarang harimau, dan aku, Lian Wudi, justru lebih terlihat seperti keberadaan yang sangat jahat. Orang-orang Tiongkok benar-benar bingung melihat ini, untuk sementara waktu mereka tidak dapat membedakan siapa sebenarnya dokter hantu yang sebenarnya. Mengenai tindakanku, dengan cepat ada seseorang di atas yang memberikan penjelasan. Aku adalah seorang ahli dalam penelitian kisah-kisah aneh. Aku akan memberitahu semua orang. Sebenarnya dokter hantu juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi beberapa dokter hantu tingkat rendah. Orang biasa bisa menyelesaikannya dengan mudah, jadi sang terpilih ini tidak sehebat yang kalian kira. Lain kali jika kalian menghadapi situasi seperti ini, tidak perlu terlalu panik. Masalah besar akan segera terselesaikan. Bagus, anak muda ini sangat kuat. Pukulan itu punya dasar Jeet Kune Do. Tapi jika aku, Ma Wei Guo, yang melakukan cambuk 5 sambaran petir, bahkan bisa lebih baik darinya. Setelah perkataan ini, semua orang mengerti apa yang terjadi. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi. Seluruh Tiongkok sangat gembira. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dalam 3 tahun seseorang tampil bagus di game horor. Setidaknya kehadiranku memberi sedikit harapan di tengah keputusasaan. Keluarga Tiongkok. Akhirnya kita punya peserta yang lumayan. Siapa bilang Tiongkok tidak punya siapa-siapa? Para pembenci, dengarkan. Mulai hari ini, Tiongkok bangkit. Tapi saat berikutnya, seseorang menemukan sesuatu dan berteriak. Lihat semuanya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan keluar. Pada saat yang sama, staf dari Beruang Utara menemukan pasien aneh di dalam ruangan. Staf dari Beruang Utara menghadapi pasien aneh yang sedang melepaskan diri, menyingsingkan lengan baju dan memilih untuk beradu kekuatan tanpa rasa takut. Namun, saat berikutnya dia langsung tereliminasi. Sementara Tiongkok mendapat kabar ini dengan kebingungan. Tidak mungkin, seseorang dikalahkan oleh pasien aneh selemah itu? Begitukah bangsa petarung? Tidak ada apa-apanya. Kabar itu sampai ke warganet Beruang Utara. Mereka langsung tidak terima. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa perwakilan Tiongkok menyelesaikan pasien aneh itu secara langsung, seketika seluruh Beruang Utara terkejut. Dan tepat ketika mereka melihatku bersiap untuk meninggalkan ruangan, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Saat ini, dengan suara dentang yang jernih, aku mematahkan rantai dan membuka gerbang besi. Dalam sekejap, seluruh Tiongkok benar-benar heboh. Sungguh hebat, aku tidak menyangka. Dia benar-benar bisa memutuskan rantai besi. Jangan bicarakan itu dulu. Sepertinya dia benar-benar berencana untuk keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak, kumohon. Bertahanlah dan jangan gegabah, oke? Tapi aku tidak bisa mendengar permintaan semua orang. Aku langsung melangkah keluar menuju ketakutan yang tidak diketahui. Dan dengan langkah ini, hati orang-orang Tiongkok benar-benar hancur separuh. Tepat pada saat itu, bunyi lonceng pendek dan berat tiba-tiba bergema di seluruh rumah sakit. Ini adalah aturan kedua. Setiap 2 jam, bel berdering di rumah sakit. Yang perlu ke toilet, harap kembali ke kamar dalam 10 menit. Ya ampun, bel ini berdering tepat waktu sekali. Aku baru saja putus asa. Untung bel berdering saat ini. Saat ini, di koridor rumah sakit, satu demi satu pintu besi terbuka paksa. Baru saja, lebih dari 200 saluran siaran langsung global telah ditutup sebagian kecil. Ini berarti setidaknya sebagian kecil orang bahkan belum bertahan selama 2 jam dan telah dieliminasi. Dan para Harchosers yang baru saja lolos dari maut, akhirnya menyambut waktu istirahat sejenak. Tetapi meninggalkan kamar rumah sakit, tidak semua orang memiliki keberanian ini. Asosiasi Pengaturan Kimchi adalah salah satunya. Karena pasien aneh di kamarnya tidak diikat dengan benar, dia tidak bisa melawan sedikit pun. Beruntung dia menyelesaikan 3 keanehan dan bertahan hingga sekarang. Asosiasi Pengaturan hanya melihat sekilas koridor menyeramkan di luar dan segera menarik kepalanya kembali.
Dia mengunci kembali rantai besi dengan bakhan, dan tidak berani keluar dari kamar selangkah pun. Tapi tekanan mental tinggi dalam jangka waktu yang lama. Dan lonjakan adrenalin yang disebabkan oleh suasana teror, kandung kemihnya sudah tidak dapat menahannya. Untuk itu, dia membuat keputusan berani di depan penonton nasional. Terlihat asosiasi pengaturan berdiri di sudut tembok. Aliran kecil mengalir di sepanjang dinding ke tanah. Adegan seperti itu membuat negara kimchi langsung runtuh, dan mereka semua memarahinya karena mempermalukan negara kimchi mereka. Ceko dari Amerika Serikat mencibir. Aturan memberikan 10 menit waktu aman. Tidak mungkin ada orang bodoh yang berpikir. Itu digunakan untuk pergi ke toilet, kan? Kemudian dia memegang pipa baja dan dengan cepat meninggalkan kamar. Meskipun dia tidak tahu apa yang mengintai di kegelapan di koridor. Tetapi dia masih mencoba untuk tetap tenang dan mencari sesuatu. Benar saja, segera dia berada di ruang penyimpanan. Menemukan walkie-talkie. Dan melihat spesifikasi dan gayanya, itu adalah jenis yang digunakan oleh petugas keamanan rumah sakit formal. Artinya, selama walkie-talkie ini digunakan, Anda dapat segera menghubungi petugas keamanan rumah sakit. Dan aturan ketujuh adalah, petugas keamanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan malam. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat meminta bantuan petugas keamanan. Ceko, yang mendapatkan walkie-talkie, tidak menunda dan segera bergegas kembali ke kamar. Pada saat yang sama, waktunya tepat 10 menit. Saluran as memasuki sorak-sorai. Di pihak Tiongkok. Aku, yang meninggalkan kamar rumah sakit, juga mulai mencari dengan serius. Aku menemukan sertifikat di kantor yang ditinggalkan. Di atasnya tertulis kata-kata, Inspektur Keamanan Pangan. Ini membuatku sangat kecewa. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya, aku masih memasukkannya ke dadaku. Melihat situasi ini, semua orang di Tiongkok menghela napas lega. Tetapi aku, yang mendapatkan sertifikat, tidak memilih untuk kembali ke kamar, tetapi benar-benar menemukan toilet dan masuk. Sebagai zombie, tentu saja aku tidak perlu buang air besar. Alasan aku tidak kembali adalah untuk menunda hingga setelah 10 menit. Untuk itu, aku juga memilih tempat yang terlihat lebih bersih. Aku berjongkok dengan santai. Melihat ini, semua orang di Tiongkok langsung runtuh dan mulai memaki-maki. Saat ini, adegan yang membuat kulit kepala mati rasa muncul. Terlihat di layar aku berjongkok dengan nyaman, tetapi aku tidak tahu bahwa tiba-tiba sebuah tangan aneh menjulur keluar dari toilet di kompartemen sebelah. Kemudian, hantu wanita berbaju merah dengan rambut panjang yang basah kuyup dan hampir menempel di tubuhnya, muncul secara aneh dari toilet. Bahkan melalui layar, penonton dari negara naga, Tiongkok, gemetar ketakutan. Ya Tuhan, dia hampir keluar. Bung, jangan berjongkok di sana, bergeraklah. Reaksiku yang acuh tak acuh membuat para penonton di kolom komentar hampir putus asa, tepat ketika semua orang mengira dunia cerita aneh ini akan berakhir dengan kegagalan. Terlihat di layar, aku tiba-tiba bangkit dan dengan santai membuka bilik toilet hantu wanita itu. Saat ini, hantu wanita berbaju merah di toilet mengangkat kepalanya. Tanpa ada sedikit keraguan di matanya, tetapi wajahku sangat kejam karena aku melihat aura yin yang sangat aku dambakan di tubuhnya. Aku melangkah maju dengan cepat, mengangkat tinjuku, dan langsung menghantam kepala hantu berbaju merah itu dengan keras. Setiap pukulan menghasilkan suara teredam. Setelah hantu berbaju merah itu tidak berbentuk, aku dengan tegas menekan tombol flush toilet. Hantu berbaju merah yang hancur berkeping-keping itu. Pecahannya menghilang di depan mataku. Kemudian, aku kembali ke tempatku berjongkok tadi dan melanjutkan berjongkok. Setelah sekian lama, penonton negara naga akhirnya sadar. Luar biasa, ya ampun, ternyata bisa bermain seperti ini. Bung, kau sangat hebat. Negara naga akhirnya memiliki harapan. Pada saat ini, semua penonton negara naga sangat gembira karena bagi mereka yang telah mengalami banyak kegagalan. Ini adalah awal yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, harapan untuk memenangkan cerita aneh sesuai aturan ini. Dan saat ini, aku sedang menghitung waktu. Karena aturan kedua adalah rumah sakit akan membunyikan lonceng setiap 2 jam. Mereka yang perlu ke toilet harap kembali ke kamar dalam waktu 10 menit. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tapi aku sengaja menunda hingga 10 menit lebih sebelum keluar dari toilet karena aku ingin memancing hantu untuk menyerap aurai mereka dan meningkatkan kekuatanku. Saat ini, aku tiba di luar pintu dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan dari saat aku masuk. Para penonton juga menanyakan apa yang terjadi. Bukankah seharusnya tidak boleh lebih dari 10 menit? Sekarang jelas sudah melebihi. Tetapi mengapa orang itu baik-baik saja? Mungkinkah aturannya palsu? Dan yang lebih mengkhawatirkan para penonton adalah meskipun aku terus berjalan maju, toilet yang tadi muncul lagi tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, di ruang siaran langsung negara unta, Urt, sang terpilih mereka, menatap dengan gentar ke pintu toilet yang baru saja ditinggalkan tidak jauh dari sana. Dia tidak berani maju selangkah pun. Dia takut jika salah langkah, dia akan dimusnahkan oleh hantu. Jadi, Urt berencana untuk kembali dengan cara yang sama. Namun, belum sempat dia melangkah 3 langkah, siaran langsungnya langsung menghilang. Hantu itu datang sesuai harapan. Pada saat yang sama, banyak negara mengalami situasi yang sama.
Kecuali mereka yang tidak meninggalkan kamar, sebagian besar dari mereka yang memilih untuk pergi ke toilet telah hilang. Para penonton negara naga menjadi semakin khawatir setelah mengetahuinya. Tapi aku tidak takut sama sekali dan langsung melangkah maju. Bagaimanapun, bahkan jika aku bertemu hantu, mereka akan menjadi makananku. Tindakan ini hanya membuat para penonton negara naga cemas. Beberapa orang bahkan menutup mata karena takut melihat adegan berdarah. Tetapi detik berikutnya, yang terdengar adalah suara aku membuka pintu kamar. Di dalam kamar terdapat 3 tempat tidur kosong, tetapi di tempat tidur yang paling tengah terdapat selembar kertas. Dan saat ini, 2 suara lonceng terdengar di koridor. Ini berarti jam 2 pagi telah tiba. Kemudian, suara kereta dorong terdengar dari kamera di koridor. Mendengar ini, aku tidak berniat melihat kertas di tempat tidur. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat pakaian perawat yang membagikan makanan, karena saat ini mungkin ada 2 aturan yang terpicu, yaitu aturan 4. Perawat yang bertugas mengenakan pakaian biru. Perhatikan bahwa rumah sakit tidak memiliki pakaian perawat berwarna merah. Jika Anda bertemu perawat berpakaian merah, harap diam dan jangan menjawab. Serta aturan 6. Rumah sakit akan menyediakan makanan tengah malam pada pukul 2 pagi yang akan dibagikan oleh perawat, tetapi makanan tengah malam tidak termasuk bakpao daging dan lauk, mohon jangan dikonsumsi. Ketika kamera beralih ke koridor, semua penonton tercengang. Ternyata itu adalah perawat berpakaian merah. Saat perawat mendorong kereta makan semakin dekat. Makanan di atasnya terlihat, yaitu 3 hidangan sayuran dan 2 hidangan daging, stel lada hitam dan kaki babi rebus. Selesai. Ada lauk dan hidangan daging. Bagaimana cara memakannya? Dan sekarang baru pukul 2 pagi. Ini satu-satunya makanan dalam sehari. Bisakah aku tidak makan? Penonton dari negara naga merasa khawatir. Pada saat yang sama, di ruang siaran langsung negara M, Ceko menatap perawat berpakaian merah dengan bibir yang menegang. Ini perawat berpakaian merah yang mengambil sekotak makanan tengah malam dan menyerahkannya kepadanya. Ini makanan tengah malam Anda. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih kepada saya? Mendengar hal itu, Ceko dengan gugup mengambil kotak itu dan meletakkannya, lalu dengan cepat menutup pintu. Ketika suara perawat berpakaian merah terdengar lagi. Pasien ini, Anda mengambil 3 kotak lebih sedikit. Hal ini membuat saraf Ceko yang tadinya sedikit rileks, menegang kembali. Dia sedikit takut, berfantasi bahwa dia telah menutup pintu besi, dan perawat berpakaian merah juga sedang menatapnya. Setiap kamar pasien perlu mengambil 4 kotak makan. Kita hanya bisa pergi setelah semuanya dimakan. Mohon jangan buang makanan. Setelah suara itu menghilang, pintu kamar yang tadinya dililit erat oleh Ceko dengan rantai besi, terbuka sendiri. Perawat berpakaian merah bahkan memegang 3 kotak makan lainnya. Menyerahkannya ke hadapan Ceko. Tepat setelah Ceko menerimanya, tiba-tiba pasien di 3 tempat tidur di belakangnya segera bangkit dan menerkamnya. Dengan cepat dan cekatan, Ceko melemparkan ketiga kotak makan dengan cepat ke sudut ruangan untuk menghindari serangan. Kemudian dia mundur ke sudut. Tetapi ketika Ceko membuka kotak makan, penonton langsung ketakutan dan gemetar. Apakah ini tangan manusia? Jelas tadi itu adalah kaki babi. Mengapa tiba-tiba menjadi tangan manusia? Lauknya sebenarnya terbuat dari daging manusia. Bagaimana dia bisa memakannya? Ekspresi wajah Ceko di layar juga menjadi semakin serius. Dia melihat makanan itu dan ragu-ragu untuk memakannya, seolah-olah sedang berpikir tentang bagaimana menghadapinya. Ini juga saat dia menyadari bahwa 3 pasien di kamar yang sama. Makan dengan lahap. Jadi Ceko akhirnya membuat keputusan. Dia dengan cepat memindahkan hidangan daging ke penutup di samping. Sementara 3 pasien itu asyik menikmati makanan, dia dengan cepat berjalan ke sisi mereka dan mendorong mereka ke depan. Lalu dengan cepat memegang hidangan sayuran dan kembali ke sudutnya. Ketiga pasien berwajah mengerikan itu tidak menolak siapapun yang datang. Setelah memakan semua hidangan di piring mereka, mereka segera berebut daging yang diletakkan oleh Ceko. Dan perawat berpakaian merah baru meninggalkan kamar pasien setelah Ceko selesai makan hidangan sayuran. Penonton dari negara naga langsung bersorak. Hebat, Ceko benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dewaku. Di sisi lain, di siaran langsung negara Kimchi, terlihat perwakilan negara Kimchi memegang selembar kertas dan meringkuk di sudut. Ekspresinya ketakutan saat melihat perawat berbaju merah yang terus mendekat. Tingkat ketakutannya seperti memegang jimat penyelamatnya sendiri. Penonton negara Kimchi melihat ini dan mulai mengomel dengan masam. Astaga, terlalu pengecut. Orang ini benar-benar mempermalukan kita. Cepat buang kertas itu. Kenapa begitu gugup? Saat kamera mendekat, terlihat tulisan di kertas itu. Muncul di hadapan semua orang, jika Anda menerima kertas ini, harap tunggu kedatangan perawat berseragam biru. Dari sini, semua orang mengerti mengapa perwakilan itu sangat menghargai kertas itu. Itu memang jimat penyelamat. Saat ini, di layar, perwakilan yang sudah dipojokkan oleh perawat berbaju merah hampir pingsan di tempat. Namun, entah dari mana, perawat berseragam biru muncul di pintu dan langsung menarik perawat berbaju merah, lalu menyeretnya keluar di depan matanya. Melihat ini, perwakilan itu akhirnya bisa benar-benar bersantai. Kemudian, dia melahap semua makanan. Adapun kertas itu,
masih digenggam erat di tangannya. Melihat ini, hati penonton negara kimchi akhirnya tenang. Namun, ketika layar benar-benar kembali ke saya, hati penonton negara naga kembali mencelos. Terlihat saya menerima 4 kotak makanan dan membukanya satu persatu di bawah pengawasan perawat berbaju merah. Meskipun makanan yang saya lihat jelas terbuat dari daging manusia. Tapi saya terkejut menemukan bahwa makanan ini, seperti hantu, ternyata mengandung energi yin yang sangat besar. Melihat ini, saya tersenyum lebar. Saya langsung memakannya di depan perawat berbaju merah. Setelah makan 4 kotak makanan, saya masih sangat bersemangat dan nafsu makan saya tinggi. Ekspresinya juga semakin bersemangat. Justru karena perubahan detail inilah yang membuat penonton tiba-tiba memiliki tebakan baru. Tiba-tiba seseorang menyadari keanehan saya dan berteriak. Sial, jangan-jangan. Semuanya, lihat, setelah saya selesai makan kotak makanan. Tiba-tiba saya menyeringai ke arah perawat berbaju merah. Perawat berbaju merah jelas terkejut. Dia bingung mengapa saya tidak kenapa-kenapa. Lalu dia mengeluarkan kotak makanan baru dan mengambil sepotong daging di dalamnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, detik berikutnya, perawat berbaju merah tiba-tiba berbaring di tanah, kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan matanya memutih. Mereka hanya suka bergosip. Mohon dengarkan mereka sampai selesai. Aturan 9, beberapa pasien sangat gelisah. Mohon berteman baik dengan mereka. Mereka akan memberi Anda hadiah yang bermanfaat. Aturan 10. 3 kali makan dan camilan setiap hari akan diantarkan secara teratur. Makan saja sampai kenyang. Tidak perlu menghabiskan semuanya. Aturan 11. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya saat makan, tunggu kedatangan perawat biru. Aturan 12. Setiap hari dari pukul 8 sampai 10 pagi. Pukul 2 sampai 4 sore adalah waktu istirahat. Pasien dapat bergerak di sekitar rumah sakit, kecuali pasien yang diperiksa. Aturan 13. Jauhi semua pemeriksaan. Melihat ini, saya sedikit bingung. Jelas sekali ada konflik antara pasal 12 dan 13. Sementara itu, para peserta yang selamat dari negara lain juga menemukan catatan itu. Setelah selesai meneliti, semua orang langsung tegang. Selanjutnya adalah menunggu bel berikutnya berbunyi. 2,5 jam penuh adalah siksaan psikologis yang besar bagi para peserta terpilih ini. Tapi aku tidak peduli dan tidur nyenyak. Menunggu bel peraturan kedua berbunyi lagi. Rumah sakit diam-diam membunyikan bel setiap 2 jam. Jika Anda perlu ke toilet, silakan kembali ke kamar dalam 10 menit. Mendengar suara ini, aku langsung melompat dari tempat tidur. Di antara semua peserta terpilih di seluruh dunia, aku adalah orang pertama yang bergegas keluar. Para penonton tercengang. Melihatku yang gesit seperti harimau, mereka semua terdiam. Bung, bukankah tadi kamu tidur nyenyak? Kenapa tiba-tiba seperti disuntik semangat? Tapi kali ini aku keluar. Hanya berdiri di koridor dan melihat ke kiri dan ke kanan, lalu kembali ke kamar dan terus tidur nyenyak. Karena sebagai zombie, aku sangat sensitif terhadap energi yin. Begitu aku keluar, aku merasakan energi yin yang sangat pekat di koridor. Tapi kali ini agak terlalu banyak. Aku tidak yakin bisa menyelesaikannya. Jadi aku yakin perjalanan ini tidak akan membuahkan hasil. Lebih baik langsung tidur. Tepat saat banyak peserta keluar mencari peluang. Tanpa terkecuali mereka semua bertemu dengan perawat berbaju merah, dan tidak hanya satu. Kalimat pertama yang mereka ucapkan adalah, "Halo, pemeriksaan rutin. Anda dari kamar mana?" Dan inilah peraturan 13. Jauhi semua pemeriksaan. Beberapa orang ingin lari tetapi sudah terlambat. Mereka semua langsung ditelan oleh keanehan. Lebih dari 30 dari sisa 100 lebih peserta terpilih langsung meninggal. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Ceko berhasil menghindari bencana ini melalui analisis. Dia menunggu lain waktu untuk keluar demi keamanan. Di malam hari, Ceko juga memulihkan energinya. Dia mengisi energinya melalui keterampilan tidur unik seorang ahli alam liar. Metode ini memungkinkannya tidur 1 jam setara dengan 3 jam orang lain. Penonton Amerika melihat penampilannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Tetapi peserta dari negara kimchi terlalu takut dan tidak pernah meninggalkan tempat tidur mereka sejak awal. Mereka terus meringkuk di selimut dan bahkan tidak sempat menemukan peraturan di catatan di tangan mereka. Penonton negara kimchi memaki perilaku bodoh seperti itu. Keesokan paginya, suara kereta makan terdengar lagi. Tapi kali ini adalah perawat berbaju biru. Kenapa hanya ada sayuran? Ekspresiku menjadi semakin dingin. Awalnya aku berharap untuk mengandalkan sedikit daging untuk mengisi energi yin dan menyesuaikan tubuhku. Sekarang celaka, dagingnya juga hilang. Di mana dagingku? Apa kamu yang mencurinya? Aku tidak percaya tahayul. Seluruh perawat berbaju biru. Perawat berbaju biru itu ketakutan dengan auraku dan menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, sungguh tidak. Kami tidak mungkin mencuri makanan pasien. Setelah mendapat jawaban pasti, aku dengan bosan makan beberapa suapan sayuran. Waktu sarapan pada dasarnya aman karena kehadiran perawat berbaju biru. Banyak peserta di bangsal masing-masing menganalisis aturan, ada juga yang seperti Ceko. Peserta berbasis eksplorasi,
Tetapi jangkauan eksplorasi mereka juga terbatas pada bangsal. Lagi pula, sebelum waktu istirahat, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Sedangkan aku, kembali tertidur. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, bel berbunyi di seluruh rumah sakit. Kemudian suara serak datang dari pengeras suara. Mohon para pasien tertib menuju kegiatan. Untuk berjalan-jalan, mohon dilakukan dengan tertib. Jangan saling dorong dan berdesakan. Jangan berisik, dan jangan membuat ketidaknyamanan bagi teman pasien lainnya. Saat waktu menunjukkan pukul 4, saya harap semua pasien kembali ke bangsal dengan tertib. Jangan berlarian, jangan meninggalkan cerita dan pergi menyelidiki tanpa izin. Mohon bekerja sama dengan baik. Semoga kalian memiliki senyum yang menyenangkan. Pidato selesai, para peserta rileks. Saraf tegang di pagi hari kembali menegang. Mereka tahu kesempatan telah tiba, dan kali ini aku yang pertama. Berjalan-jalan di koridor. Namun, ada papan tambahan di dadaku. Itu digeledah dari bangsal kemarin, dan ternoda energiin, jadi aku menilai itu berguna. Ini adalah seorang wanita parubaya yang mendekat dengan rasa ingin tahu. Halo, kenapa kamu tidak turun? Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan menemukan kartu di dadaku. Ternyata kamu adalah Inspektur Keamanan Pangan, kawan. Halo, apa kamu tersesat? Apa kamu perlu saya antar? Kebetulan kita cukup dekat dengan kantin. Aku melihat sekilas wanita parubaya itu, tidak sulit untuk menyimpulkan dari peralatan di tangannya. Wanita parubaya di depanku ini adalah seorang pekerja di industri kebersihan. Tiba-tiba aku teringat aturan. Para bibi kebersihan adalah orang baik, tetapi mereka suka bergosip. Mohon dengarkan mereka sampai selesai. Jadi aku melanjutkan kata-kata bibi kebersihan. Oke, terima kasih. Pihak kantin menyuruhku untuk memeriksa sejumlah makanan, tetapi aku lupa bagaimana jalannya. Setelah kata-kata itu jatuh, mata bibi kebersihan berbinar. Akhirnya datang. Mereka semua sudah gila di sana, menunggumu. Penampilan yang begitu antusias membuatku merasa aneh. Apakah kantin sangat kekurangan orang? Bibi Baojie tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, di sanalah yang paling kekurangan orang. Sudah beberapa kali diganti, tidak ada yang cocok. Semoga kamu bisa memenuhi pekerjaan ini. Anak muda, ikut saya. Saya akan segera mengantarmu ke kantin. Aku mengangguk dan dengan cepat mengikuti. Aku merasa sedikit aneh. Di sepanjang jalan, aku dan Bibi Baoji mengobrol dan tertawa. Para penonton di depan layar, melihat ini, tak henti-hentinya mengeluh. Menonton siaran langsung negara lain membuat hati berdebar-debar. Menonton siaran kita seperti berada di kampung halaman sendiri. Sama sekali tidak cocok dengan lingkungan aturan horor. Benar-benar santai. Benar-benar terlalu santai. Di sisi lain, kontestan terpilih dari negara Shenxi, setelah tiba di area istirahat, menemukan seorang wanita yang cukup cantik. Wanita itu mengenakan pakaian pasien dan duduk dengan tenang di samping. Bao Luo mencoba menghubunginya. Wanitaku, sungguh malang. Mendengar itu, wanita cantik itu sedikit mengerutkan kening. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Bao Luo semakin yakin bahwa inilah orang yang dicarinya. Karena menurut aturan nomor 9, beberapa pasien sangat kesepian. Jadilah teman baik mereka. Mereka akan memberimu hadiah yang bermanfaat. Aku di sini untuk membantumu. Kamu bisa menceritakan semua kesulitanmu padaku. Mungkin aku bisa menjawab keraguanmu. Sambil berbicara, Bao Luo melirik ke dalam rambut wanita itu. Mendengar itu, pasien wanita itu masih tidak bereaksi. Tetapi keberanian Bao Luo secara bertahap tumbuh lebih besar. Tatapannya berangsur-angsur menjadi tidak terkendali. Tepat ketika dia hampir mencapai klimaks, Bao Luo melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun. Sudahlah, Nona cantik. Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Bagaimana kalau begini? Aku baru-baru ini mempelajari serangkaian teknik pijat yang dapat meredakan stres. Kamu bisa mencobanya. Mari kita cari tempat yang nyaman. Aku akan membantumu memijatnya. Oke? Begitu kata-kata ini keluar, ruang siaran langsung meledak. Penuh dengan umpatan yang mengatakan dia tidak tahu malu. Tetapi yang mengejutkan, kali ini pasien wanita itu bereaksi. Dan bahkan mengangguk setuju. Segera mereka berdua tiba di sebuah kamar kosong. Tetapi tidak lama setelah memasuki kamar, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari Bao Luo. Terlihat darah dan sisa-sisa kulit berceceran di seluruh ruangan. Bao Luo di tanah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak, berbaring di tanah dan terus-menerus kejang. Pasien wanita itu menungganginya. Menggigit tanpa henti seperti anjing gila. Bao Luo dengan cepat kehilangan kesadaran. Layar siaran langsung juga benar-benar menjadi hitam. Adegan ini juga membuat penonton dari negara lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Pada saat yang sama, Ceko dari Amerika Serikat juga menemukan target mereka. Itu adalah seorang pria tua mengenakan pakaian rumah sakit. Dia duduk diam di sudut sambil terus-menerus memberi isyarat dengan tangannya. Ceko datang ke depan pria tua itu, matanya berubah menjadi tatapan lembut. Pak tua, bagaimana kalau kita bermain sut? Sejak kecil saya sangat suka bermain batu gunting kertas. Berbeda dengan Bao Luo,
Pria tua ini dengan cepat merespons. Baiklah anak muda. Jika kamu menang, aku punya sesuatu untukmu. Mendengar ini, hati Ceko sangat gembira. Benar saja, pasien-pasien ini membutuhkan perkataan khusus untuk dipicu. Dia baru saja melihat pria tua itu bermain sut sendirian di sini. Jelas dia kekurangan teman bermain. Namun, tepat ketika Ceko semakin bangga, kata-kata pria tua itu berikutnya membuatnya merasakan hawa dingin. Tetapi jika kamu kalah, maka tinggallah di sini dan terus bermain denganku selamanya. Saat berbalik, pria tua itu menunjukkan senyum mengerikan. Mendengar ini, hati Ceko terkejut. Setelah ragu sejenak, dia tetap menyetujuinya. Tak lama kemudian, mereka berdua memainkan ronde pertama. Ceko gunting, si kakek batu. Wajah si kakek langsung tersenyum. 2 dari 3 babak, anak muda. Kamu sudah kalah 1 babak. Dahi Ceko langsung berkeringat lebih banyak. Otaknya berputar cepat dan segera mendapat ide. Ronde kedua, Ceko mengeluarkan batu. Si kakek mengeluarkan gunting. Mulut Ceko tersenyum. Benar saja, aku menebaknya dengan benar. Mulai ronde ketiga, Ceko mengeluarkan kertas, sementara si kakek mengeluarkan batu. Ceko yang menang menghela napas lega. Untungnya, aku mengamati sebentar tadi dan mengingat urutan suitnya. Saat ini, si kakek menunjukkan ekspresi kecewa. Kemudian dia mengeluarkan korek api dari sakunya dan memberikannya kepadanya. Orang lain yang melihat keberhasilan Ceko juga menjadi bersemangat, kecuali pemain dari Korea, Park Li-hui. Dia sendirian meringkuk di sudut. Setiap kali ada pasien yang mendekat, dia menghindarinya secepat mungkin. Karena beberapa kecelakaan sebelumnya yang tidak bisa dihindari, dia benar-benar membangun keyakinan. Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan kesalahan. Mungkin dia benar-benar bisa bertahan sampai akhir. Sementara itu, di bawah bimbingan Bibi Baojie, aku berhasil sampai ke dapur kantin. Ketika aku masuk, mataku langsung berbinar. Dapur dipenuhi dengan berbagai bahan segar, sangat beragam. Dan di atas hidangan-hidangan ini, ada aura yin yang kental, hampir mengkristal. Situasi ini langsung membuatku bersemangat. Aku yakin setelah menyerap semua aura yin ini, aku seharusnya bisa berhasil masuk ke tahap berikutnya. Namun, tepat ketika penonton dari Tiongkok melihat bahan-bahan ini, mereka hampir buang air kecil karena bahan-bahan yang menurutku lezat ini. Sebenarnya adalah beberapa anggota tubuh yang terputus dan berbagai organ. Adegan ini membuat hati penonton Tiongkok langsung tenggelam ke dasar. Tak lama kemudian, seorang pria yang mengenakan topi koki keluar dari dapur. Pria itu juga menyeret sepotong usus berdarah, membuat orang sangat tidak nyaman. Dan saat ini, ekspresiku yang tenang juga membuatnya sedikit terkejut. Dia meletakkan sosis darah itu di talenan dengan pisau dapur. Langsung dipotong menjadi 3 bagian. Terakhir, dia mengangkat sepotong usus dan menghampiriku. Kamu adalah pemeriksa video baru? Kualitasnya lumayan bagus, lebih baik dari yang sebelumnya. Sambil berbicara, pria itu menunjuk ke sebuah sudut. Di sana, tumpukan tulang belulang bertumpuk 3 atau 5. Dan di dada mereka, tergantung lencana yang sama denganku. Saat itu, kepala koki menyeringai dan memasukkan sosis darah segar langsung ke mulutnya dan menelannya. Kemudian dia menyeringai padaku dan berkata, "Anak muda, ini adalah makan malam yang sudah disiapkan untukmu. Total ada 20 piring, dan aku sangat menuntut makanan. 1, harus dicicipi satu persatu. Untuk memastikan makanan tidak ada masalah." Kepala koki mengangkat pisau tulang tangannya dan berkata dengan wajah muram, "Jangan coba-coba membodohiku. Aku akan mengawasimu di sini. Jika terjadi sesuatu, kau tahu apa yang akan terjadi." Dia berkata sambil melihat beberapa kerangka di samping, memperingatkanku. Adegan seperti itu membuat penonton dari Tiongkok langsung putus asa. Perlu diketahui bahwa orang normal yang memakan makanan ini pasti akan mati. Tetapi detik berikutnya, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Aku terlihat tidak ragu sama sekali, langsung mengambil piring pertama dan memakannya. Dan piring pertama adalah usus goreng utuh. Hanya melihatnya saja sudah membuat kulit kepala terasa mati rasa. Di atasnya terdapat lendir berdarah. Dan berbagai macam sekresi. Terlihat sama sekali belum diproses. Namun, hidangan yang begitu mengerikan dan menjijikan ini membuat semua orang tidak menyangka bahwa aku tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi lebih baik mati. Tetapi ekspresiku juga sangat bersemangat. Setelah menyelesaikan hidangan pertama, aku mengacungkan jempol kepada kepala koki. Luar biasa, sudah lama aku tidak makan hidangan lezat seperti ini. Kepala koki, keahlianmu terlalu tinggi. Aku kagum. Karena di mataku, makanan ini memancarkan energi yin yang kental. Setiap gigitan yang kulahap, aku bisa merasakan. Kultivasiku meningkat dengan cepat. Perlu diketahui bahwa aku sebagai zombie telah mengintai di dunia manusia begitu lama. Kultivasiku hanya beberapa ratus. Dan gigitan ini hampir setara dengan 10 tahun latihanku. Saat ini, kepala koki tertegun mendengar pujianku. Dia sudah di sini. Menjadi kepala koki begitu lama. Aku ingat terakhir kali aku mendengar pujian adalah terakhir kali. Selain itu, sebagian besar orang berbohong karena ancamannya.
Tapi penampilanku barusan membuatnya ragu. Bahasa bisa berbohong, tetapi reaksinya tidak bisa salah. Penampilan menikmati saya tadi benar-benar tidak seperti pura-pura, hanya terlihat guru tua agak meragukan diri sendiri. Melebarkan mata, benarkah? Setelah mendengar pujian tulus saya. Mana mungkin palsu, benar-benar luar biasa, dan juga rasa para ibu. Mendengar guru tua menunjukkan ekspresi gembira dan tertawa terbahak-bahak, adik kecil punya selera. Bahan-bahan berkualitas tinggi seringkali menggunakan metode memasak yang paling sederhana. Saat ini guru tua menepuk dadanya. Mulai menyombongkan diri, dan aku juga bersama Yinhe, keduanya merasa terlambat bertemu. Ingin segera bersumpah saudara di tempat, penonton Negara Naga di ruang siaran langsung menjadi semakin bingung melihat adegan ini. Sama sekali tidak mengerti perilaku saya, menatap ekspresi saya, selama ekspresi saya salah. Dia akan segera bertindak dan memotong-motong saya menjadi 8 bagian, tepat ketika semua orang memusatkan perhatian. Pada diri saya, gerakan saya berhenti, guru tua melihat ekspresi saya langsung berubah. Aura pembunuh di tubuhnya hampir mengental menjadi substansi. Adik, kenapa kamu belum makan? Mungkinkah semua yang kamu katakan sebelumnya hanya berbohong padaku? Setelah mengatakan itu, guru tua langsung membantingkan pisau tulang panjang di tangannya ketalenan dengan keras. Orang-orang dari negara lain melihat saya dipermalukan dan merasa senang melihat lelucon, tidak tahan lagi kan? Sudah kubilang anak ini pasti berpura-pura, hidangan kedua tidak bisa dimakan. Pada akhirnya harus selesai. Dalam adegan layar, saya terdiam beberapa saat dan berkata, Guru tua, saya tidak bermaksud begitu. Hanya saja ginjal yang Anda buat ini terlalu menyedihkan, saya ingin menikmatinya dengan upacara tertinggi. Tolong ambilkan saya peralatan makan pisau dan garpu, dan makanan lezat seperti itu selalu terasa kurang tanpa anggur merah. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton agak tidak percaya dengan telinga mereka sendiri. Bukan, Bung, makan saja, kenapa malah menikmatinya? Jangan berpura-pura. Kulihat dia sudah sekarat tetapi masih keras kepala, pasti tidak bisa makan. Baru mencari alasan seperti ini, dia pasti ingin memprovokasi guru tua, dan saat ini guru tua tertegun sejenak sebelum bereaksi, tertawa terbahak-bahak, adik memang punya selera. Benar-benar tahu bagaimana menikmati, kebetulan aku hanya punya sebotol jus yang diperas, sudah disimpan selama bertahun-tahun. Biasanya aku sendiri pun tidak tega meminumnya. Hari ini kamu beruntung, sambil berkata guru tua mengambil dari dalam kotak. Dia mengeluarkan sebuah toples yang tertutup rapat, dan saat toples itu dibuka, gas berwarna ungu kehitaman melesat ke langit-langit. Mengikis lubang besar di langit-langit, Tushizang menuangkan secangkir cairan dari toples itu, aroma amis yang kuat. Seketika memenuhi seluruh dapur belakang, cairan itu mendidih dan mengeluarkan uap panas, ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Membuat orang merinding, para penonton seolah bisa mencium baunya melalui layar, dan mereka semua berteriak tak terkendali. Melihat ini, aku malah tertarik. Tushizang mulai menjelaskan cairan di cangkir itu, saudaraku, ini resep rahasiaku. Aku memikirkannya lama dan meraciknya. Tidak hanya kaya akan organ, tetapi juga dicampur dengan berbagai ramuan dan serangga. Singkatnya, ini sangat bergizi. Aku mengangguk, karena kakak begitu ramah. Kalau begitu aku juga tidak akan sopan. Hubungan yang dalam, sekali teguk. Ayo, aku langsung mengangkat cangkir logam, mendongak dan meminumnya sampai habis. Seketika aku merasa ada energi yang sangat murni berkumpul di dalam tubuhku. Jadi aku mempercepat, mulai mencicipi hidangan, dan sambil makan, aku tidak lupa memuji kelezatan masakan Tushizang. Mendengar ini, Tushizang langsung tersipu dan penuh semangat. Seolah-olah kuda terbaik bertemu dengan penemunya. Saudaraku, makanlah perlahan. Jangan tersedak, atau istirahatlah sebentar, jangan terlalu terburu-buru. Mendengar dia menyuruhku makan perlahan. Aku langsung tidak senang. Kakak, jangan membujukku. Aku belum pernah makan makanan sana ini selama beberapa kehidupan. Biarkan aku makan sepuasnya. Jika kau membujukku lagi, jangan salahkan aku jika aku marah. Bagaimanapun juga, sulit untuk menemukan kesempatan untuk mengisi energiin sebanyak ini, aku tidak bisa melewatkannya. Kata-kataku meledak di telinga Tushizang. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, bahagia seperti anak kecil. Matanya juga menjadi basah, tapi aku tidak peduli, dan aku makan dengan sekuat tenaga. 2 menit kemudian, aku telah menghabiskan semua hidangan. Piring-piring itu bahkan kujilat hingga bersih. Saat ini, aku menunjukkan ekspresi tidak puas, dan Tushizang sepertinya melihat bahwa aku sedikit tidak puas dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, kau telah menyelesaikan penilaian video ini, tetapi raut wajahmu terlihat tidak baik. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Aku bersendawa tepat sasaran, aku masih sedikit lapar. Bisakah aku terus makan? Begitu ucapan itu terlontar, layar obrolan langsung hening seketika. Otak semua orang seolah mengalami hang. Bukan, sudah cukup. Apakah kau benar-benar ketagihan? Apa dia agak masokis? Bung, apa yang kau lakukan?
Sudah menyelesaikan tugas, kenapa belum pergi juga? Apa otaknya korslet? Apa dia benar-benar menyukai makanan ini? Guru Tu juga terkejut dengan perkataanku. Kau masih ingin makan? Aku mengangguk memastikan. Hari ini kau boleh makan sepuasnya. Semua hidangan di sini milikmu. Mau makan sebanyak apapun, silakan. Kalau ada apa-apa, biar aku yang tanggung. Mendengar itu, aku merasa lebih tenang. Lalu, aku membidik sisa hidangan dan mulai makan dengan gila-gilaan lagi. Kecepatannya tidak hanya tidak melambat, malah semakin cepat. Melihatku makan tanpa henti, Guru Tu sangat tersentuh. Namun, para penonton siaran langsung justru merasa otak mereka berdengung. Seseorang mengingatkan. Sesuai aturan, menyelesaikan tugas biasanya akan mendapatkan hadiah. Aku tidak tahu kali ini, dengan menyelesaikan tugas melebihi target. Hadiah seperti apa yang akan didapatkan? Saat aku selesai berbicara, Guru Tu mengeluarkan sebuah kotak. Selain itu, ini ada lonceng untukmu. Guru Tu menyerahkan sebuah lonceng kuno kepadaku. Dan setelah aku menerima lonceng itu, aku langsung merasakan energi yang melekat padanya. Guru Tu mulai menjelaskan. Selama kau menginginkan lonceng ini, aku akan membantumu. Tapi hanya ada satu kesempatan. Selain itu, ini adalah harta karun. Bagaimana cara menggunakannya, aku juga tidak tahu. Kau harus menjelajahinya sendiri. Mendengar itu, aku mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Kemudian, aku mengarahkan pandanganku ke kotak kayu itu. Di dalamnya ada sekitar belasan barang. Semua barang itu adalah barang-barang serba-serbi. Kebanyakan berhubungan dengan profesi koki. Lalu, aku memilih di dalamnya 3 barang terberat. Masing-masing adalah sebuah pisau dapur, sebuah rolling pin, dan sebuah cincin. Setelah aku menyimpan barang-barang ini, aku berpamitan dengan Guru Tu. Aku bersiap untuk kembali ke kamar. Sebelum pergi, aku tidak lupa berpesan. Guru Tu berkata, cepat buat hidangan baru, aku belum kenyang. Ucapan ini langsung membuat Guru Tu tercengang. Sudut mulutnya tidak bisa berhenti berkedut. Wah, kau benar-benar tidak menganggap dirimu orang luar. Di sisi lain, ruang siaran langsung sudah meledak. Mereka semua membahas hadiahku. Sementara itu, para petinggi Departemen Misteri negara lain juga ikut menganalisis situasi. Terutama lonceng yang kudapatkan, terlihat sangat luar biasa. Pasti ada kegunaan yang besar. Sayangnya, aku memang sangat licik. Sama sekali tidak mengungkapkan sedikit pun tentang cara menggunakan lonceng itu. Selain fungsi memanggil Guru Tu, jika hanya memanggil Guru Tu, fungsi ini tidak bisa dianggap remeh. Selama tidak buta, semua orang bisa melihat perbedaan kekuatan Guru Tu dengan entitas aneh lainnya. Mendapatkan bantuan Guru Tu tidak diragukan lagi meningkatkan peluang kemenanganku. Saat ini, ketika aku kembali ke kamar, yang lain juga secara bertahap kembali ke kamar, tetapi kebanyakan dari mereka kembali dengan tangan kosong. Hanya sakuk Zech dari Amerika Serikat yang penuh sesak. Dan kali ini, salinan hanya memakan waktu kurang dari 2 hari. Hanya ada kurang dari 20 kandidat global yang tersisa. Terlihat betapa sulitnya kali ini. Dalam sekejap mata, tibalah pukul 4 sore. Matahari di langit tiba-tiba menghilang, dan bayangan menjadi padat. Rasa dingin yang menyeramkan menyebar, membuat suasana hati para kandidat semakin berat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mulai berkedip, menimbulkan bayangan aneh. Beberapa kandidat ketakutan saat melihat ini, tetapi beberapa pemain memiliki hati yang besar dan langsung tertidur. Sementara Zech terus-menerus memeriksa sekeliling dengan waspada, dan dari waktu ke waktu dia akan melihat ke arahku. Dia sepertinya merasakan bahwa aku harus menjadi musuh yang tangguh. Aku masih tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang kupikirkan. Pada saat ini, beberapa bayangan dengan cepat melesat melewati bangsal di lorong. Dan tanah bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi. Semua orang bingung. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Omong kosong. Orang bodoh pun bisa melihat ada yang salah. Apakah kau perlu mengatakannya? Pikirkan cara, kita tidak bisa hanya menunggu untuk mati di sini. Ini adalah suara gemetar dari Teta Bo Adolf yang entah sejak kapan bersembunyi di dekat gerbang besi. Selesai? Kali ini benar-benar selesai. Kalian cepat lihat, di luar penuh monster. Begitu kata-kata itu diucapkan, monster berambut panjang dan bermata satu tiba-tiba muncul, tetapi untungnya ada perlindungan gerbang besi yang nyaris menghentikannya. Pemain Teta Bo sangat ketakutan hingga kakinya lemas, dan dia merangkak kembali ke tempat tidur. Tetapi segera lebih banyak monster bergegas keluar, dan gerbang besi dengan cepat berubah bentuk di bawah benturan mereka. Tiba-tiba ada begitu banyak monster, semua orang panik. Pemain negara acar langsung mengompol karena ketakutan, bersembunyi di sudut sambil gemetar. Li Gujie berpikir 2 kali sebelum menyadari. Dia percaya bahwa alasan untuk situasi ini adalah karena seseorang telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu ke arahku. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang disiratkan oleh JKU. Aku sakit kepala dengan situasinya. Jangan lihat aku tidak melakukan apa-apa. Tapi JKU terus menekan. Saat ini, kita harus bersatu. Semua orang bekerja sama untuk melawan hal-hal aneh ini.
Jika mereka menerobos garis pertahanan, semua orang akan mati. Bocah negara naga. Sepertinya kau memiliki banyak alat peraga. Mengapa tidak membagikannya kepada semua orang? Pada saat yang sama, orang-orang dari negara lain juga ikut-ikutan. Benar, mengapa kau membutuhkan begitu banyak senjata sendirian? Selain itu, kekuatanmu sendiri sudah sangat kuat. Kau dapat membunuh makhluk aneh hanya dengan kekuatan. Mengapa tidak memberikan senjata itu kepada kami? Dengan begitu kita masih bisa melindungi diri kita sendiri. Dan si anjing tua yang selalu merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri tiba-tiba berdiri. Ya, cepat berikan. Jangan egois. Hampir semua orang berdiri di pihak JKU. Melihat ini, aku baru saja akan menyerang mereka ketika pemain berhasil, Butte, tiba-tiba maju untuk menghentikanku. Saudara negara naga, jangan impulsif dulu. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada yang lain, apakah pantas kalian melakukan ini? Seperti yang kau katakan, JKU, kita harus bersatu saat ini daripada bertengkar. Saudara negara naga memang telah mendapatkan banyak alat peraga. Tapi itu semua dia dapatkan dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada alasan untuk membagikannya kepada semua orang. Jika harus dibagi. Jack, kamu juga harus membaginya agar adil. Mendengar ini, aku sedikit terkejut. Tidak kusangka Bet yang selama ini tidak terlalu menonjol, bisa tampil di saat seperti ini. Jack terdiam mendengar bantahan itu. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari pintu besi. Terlihat sesosok monster aneh berukuran besar sedang membentur pintu besi. Sepertinya tidak lama lagi pintu besi itu akan jebol. Melihat itu, Jack berteriak, hadapi monster itu dulu, atau kita semua akan tamat. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan pistol biru dari belakang dan bergegas maju, kecuali aku dan Batai. Yang lain menggunakan berbagai senjata untuk menyerang. Karena ukuran si gendut yang besar, mereka benar-benar berhasil menghentikannya. Namun, karena desakan monster lain, pintu besi masih berubah bentuk dengan cepat. Semakin parah tingkat deformasi pintu besi itu. Jack akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, minggir. Terlihat sebuah botol menyala dilemparkan keluar. Seketika monster itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Melihat ini, Jack tidak ragu-ragu untuk menyalakan 2 bom molotov lagi, mengubah seluruh lorong menjadi lautan api. Dan inilah korek api dan minyak tanah yang dia dapatkan saat melakukan aktivitas di luar ruangan sebelumnya. Saat ini, lautan api menghalangi jalan monster itu. Jack dan yang lainnya merasa lega. Melihat Jack sangat hebat, para kontestan lain tidak bisa menahan diri untuk menjilatnya. Setelah lolos dari malapetaka, semua orang juga menghela napas lega. Saat itulah orang lain menyadari bahwa ada 2 orang yang menonton pertunjukan di belakang. Ini segera membuat semua orang marah. Mereka baru saja ingin menghukum kami berdua ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari lorong. Terlihat sesosok monster berkulit hijau dengan penuh bisul, yang tidak terhalang oleh lautan api, malah menerobos masuk melalui lautan api. Yang paling keterlaluan adalah tangan kanannya adalah gergaji mesin. Rantai gergaji mesin berputar dengan cepat, dan sepertinya akan menyentuh pintu besi. Kelopak mata Jack berkedut dengan liar. Bom molotov di tangannya dilemparkan keluar tanpa ragu-ragu. Ledakan terdengar di lorong. Namun, monster itu hanya berhenti sejenak, dan segera menyerbu lagi. Api tidak berpengaruh pada monster itu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa kali ini benar-benar akan berakhir, sesosok tubuh tiba-tiba melesat keluar dari belakang. Terdengar suara, serak. Lengan monster itu beserta gergaji mesinnya langsung jatuh ke tanah. Monster itu langsung mengeluarkan jeritan melengking. Semua orang tercengang melihat ini. Aku tidak tahu kapan aku sampai di pintu. Di tanganku juga tergenggam sebilah pisau dapur yang tajam. Saat ini, aku merasakan energi di dalam tubuhku, yang hampir menembus batas. Mungkin membunuh beberapa monster lagi seharusnya cukup. Tepat ketika yang lain bereaksi dari keterkejutan mereka, mereka tidak hanya tidak berterima kasih kepadaku, tetapi malah mencemoohku. Orang macam apa ini? Baru bertindak sekarang? Monster itu hampir dibakar habis oleh Jack. Bukankah kamu mengalahkan monster itu hanya dengan menempel pada cahaya Jack? Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat kuat? Jelas, semua orang tidak berpikir demikian. Aku mengalahkan Gui dengan susah payah, kali ini sebagian besar jasa ada pada Jack. Dengan ritme seperti ini, di ruang siaran langsung. Sekarang semuanya memaki-maki aku di belakang. Jack menutupi, waktu yang tepat hampir tiba, dia tersenyum dan berkata, anak muda dari Tiongkok. Sepertinya rencana pintarmu telah terbongkar. Aku tidak akan mempersulit kalian, kami berdua merasa tidak aman di sini. Lebih baik kalian berdua keluar menjaga rumah. Pakistan mendengar ini dan langsung panik. Tidak bisa. Kalian tidak boleh seperti ini. Namun, yang lain sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membantah, mengangkat senjata dan langsung memaksa kami berdua keluar. Aku tidak peduli, aku langsung keluar. Lagi pula, aku sedang khawatir tentang kekurangan energi ingin keluar untuk berburu Gui, sekarang ini sesuai dengan keinginanku. Tetapi Bud sangat terpukul. Dia bersandar di sudut dinding, mulutnya terus mengulangi kata-kata ini. Bagaimana mungkin kalian seperti ini?
Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapinya bersama? Bagaimana mungkin kalian bahkan mengandalkanku? Tamat. Kali ini benar-benar tamat, celaka karena anak muda dari Tiongkok. Suaranya sangat kecil, hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Aku pikir dia ketakutan, menepuk bahunya untuk menghibur. Tapi Bud menarik tanganku. Jangan sentuh aku, dasar kau sialan. Jelas dia sudah tidak punya harapan, menunjukkan wajah aslinya. Melihat ini, aku juga mengerti mengapa dia membantuku sebelumnya. Jadi aku tidak lagi memperhatikannya. Tetapi dengan tubuh memegang pisau dapur, melewati pintu. Hantu wanita di luar menunjukkan ekspresi gembira. Semua menunjukkan gigi dan cakar mereka dan membunuh ke arahku.